Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjunita. Saya dengan NIM 2305086082. Saya di kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi, yaitu teori pembelajaran bahasa secara umum. Teori pembelajaran bahasa umum. Jadi ada 4 konsep umum atau konsep dasar dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu bahasa. Jadi sebelum mempelajari teori, kita harus perlu mengetahui dulu bahasa atau hakikat bahasa. Lalu yang kedua yaitu belajar. Jadi dalam mempelajari bahasa, pembelajaran bahasa membutuhkan pandangan dan wawasan tentang pelajar dan hakikat belajar bahasa. Lalu yang ketiga yaitu mengajar bahasa. Jadi pembelajaran bahasa mengimplikasikan pandangan tentang mengajar bahasa dan pengajaran bahasa. Dan yang keempat yaitu konteks. Pembelajaran bahasa terjadi pada konteks tertentu. Penafsiran konteks sangat penting dalam teori ini. Bahasa, belajar, dan mengajar pasti selalu dipandang dari suatu konteks, latar belakang. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu ada teori behaviorisme. Jadi teori behaviorisme ini adalah semua perilaku termasuk tindakan, contohnya merespon yang ditimbulkan oleh adanya rangsangan stimulus. Jadi pada metode ini, teori ini, perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah, perilaku itu akan terus dipertahankan. Kekuatan serta frekuensinya akan terus dikembangkan. Bila akibatnya hukuman atau bila kurang adanya penguatan, perilaku itu akan diperlemah atau pelan-pelan akan disingkirkan. Jadi pada teori ini yaitu mengamati perilaku dari peserta didik. Lalu yang kedua yaitu teori nativisme. Nah, jadi teori nativisme ini merupakan teori tentang bakat bahasa. Nah, pada teori ini belajar bahasa itu merupakan kompetensi khusus, bukan sekedar subset belajar secara umum. Lalu selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Jadi teori kognitivisme adalah teori perkembangan bahasa yang harus berlandaskan pada atau diturunkan dari perkembangan dan perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi manusia. Jadi pada fase ini yaitu pada metode ini yaitu teori yang berdasarkan dengan nalar atau pengetahuan dari peserta didik. Yang ketiga yaitu teori fungsional atau teori humanisme. Jadi teori humanisme adalah teori yang manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah dunia. Nah, ini berhubungan dengan orang lain dan juga keperluan terhadap diri sendiri. Sebagai manusia lebih mengutamakan pada bentuk bahasa dan tidak pada tataran fungsional yang lebih dari makna yang dibentuk dan dari interaksi sosial. Lalu yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme adalah pembelajaran yang harus dibangun secara aktif oleh pembelajar itu sendiri daripada dijelaskan secara rinci oleh orang lain. Jadi dalam pembangunan pengalaman siswa memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pikirannya, menguji ide-ide tersebut melalui eksperimen dan percakapan atau tanya jawab. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.